sore sahabat cerdas Liputan Sumbawa. Kali ini kita berada di ruang Bapak Kapolres Sumbawa. Beliau kalau tidak salah baru di Sumbawa, Pak ya. Iya. Kira-kira baru berapa bulan nih Pak di Sumbawa ini? Ini sudah menginjak bulan yang hampir ketiga ya. Hampir ketiga saya bergabung di Kabupaten Sumbawa bersama teman-teman semua. Gimana Pak kesan-kesannya nih selama di Sumbawa ini, Kabupaten Sumbawa nih Pak? Kesan saya selama di wilayah Sumbawa, ya alhamdulillah sini saya lihat welcome, masyarakatnya juga ramah, friendly, dan juga bisa pantau juga masyarakat bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik, dan saya lihat juga hubungan masyarakat satu sama yang lain juga baik, dan juga welcome terhadap siapapun yang berada di Kabupaten Sumbawa ini. Sebelumnya Bapak di Bima ya Pak ya? Kebetulan saya menjadi Kapolres Bima Kota. Bima Kota. Di Bima Kota. Ya. Tentunya ada perbedaan kan Pak, kesannya gitu Pak dari dari Kapolres Bima dengan Sumbawa kan pasti ada istimewa lah seperti Ya, itu Pak. kan sama-sama di Pulau Sumbawanya. Sama-sama. Ya. Jadi saya rasa juga tidak terlalu banyak istilahnya dinamika yang terlalu jauh berbeda. Dan kebetulan saya juga sudah hampir 20 tahun dinas, dan juga sudah tour of duty, tour of area juga sudah puluhan kali. Kalau mungkin dihitung-hitung sudah hampir 30 kali saya mutasi melaksanakan tugas kepolisian ini, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan sekarang bergabung di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi saya rasa tidak akan menjadi permasalahan kalau di mana saja gitu. Baik. Nah, untuk visi misinya ini Pak, nah, kalau boleh kami tahu ataupun sahabat cerdas Liputan Sumbawa ingin tahu gitu Pak, dengan barunya Bapak Kapolres di Kabupaten Sumbawa ini, apa visi misinya seperti itu Pak? Outputnya adalah bagaimana bisa memelihara Kamtibmas, jadi keamanan dan ketertiban masyarakat ini dapat terpelihara, dan juga kita bisa menghadapi permasalahan-permasalahan kontingensi yang ada di wilayah hukum Polres Sumbawa bisa kita tangani dengan baik. Itu sih output yang kita harapkan. Di samping kita juga masih ada residu tentang bagaimana COVID handling yang harus kita hadapi secara global. Jadi 3 item itu. Jadi mulai dari Harkatibmas, COVID handling, dan juga penanganan kontingensi yang ada di wilayah hukum Polres Sumbawa. Begitu, Bang Asia. Ini Pak, ada hal yang menarik yang ingin saya tanyakan nih Pak. Kebetulan ini bisa dikatakan ya viral ya seperti itu Pak ya, terkait dengan boleh kita mengarah ke kasus dulu Pak. Kasus yang dilapor ini temanya saling lapor nih Pak. Temanya saling lapor nih. Jadi akun Samarasia ini dilaporkan oleh pengacara Gimo, yaitu salah satu pengacara Mujibur Rahmat. Ya, itu apakah ada tim khusus atau bagaimana Pak dibentuk gitu Pak untuk menanggapi hal ini, kasus tersebut? Nanti kita coba perdalam laporan polisinya terkait lokus ataupun tempusnya, kedudukan kasusnya sebagai apa. Misalkan berkaitan dengan suatu peristiwa pidana, kita cari bukti yang ada, kemudian kalau seandainya ada saring lapor yang dilaporkan terkait masalah apa. Kalau memang berdasarkan semua kan kita memiliki regulasi yang mengatur ya, seperti misalkan teman-teman media dilindungi dengan undang-undang pers, ya kan. Kemudian juga mungkin juga bisa dilihat yang dilaporkan itu kedudukan kasusnya seperti apa. Nanti mungkin bisa
diperdalam secara teknis oleh teman-teman penyidik. Jadi misalkan dari PES mereka ada payung hukum, misalkan harus ada hak jawab, hak klarifikasi, mungkin itu juga mungkin perlu disosialisasikan karena itu perlu menjadi edukasi kepada netizen ataupun yang lain. Nah, makanya saya berharap di dalam era revolusi 4.0 ini semua bijak di dalam memberikan tulisan ataupun karyanya baik di media sosial maupun juga tentunya juga teman-teman jurnalis kan punya kode etik sendiri ya. Betul. Nah, ada kode etik sendiri yang itu mungkin juga harus perlu disosialisasikan. Nah, intinya seperti itu Bung Abirasa. Baik Bapak. Mungkin kalau masalah kasuistis tidak kita sampaikan secara ini karena masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dan nanti ada dan lebih teknis karena belum kita perdalam tempus waktunya kapan, kemudian TKP-nya di mana, laporannya di mana, kan nanti kita perdalam lagi. Oh, diperdalam lagi. Begitu ya. Siap. Nah, sahabat cerdas di Hutan Sumbawa, jadi beliau ini banyak saya dengar-dengar kabar di luar sana kalau dia ini istimewa sekali. Istimewanya di mana? Jadi beliau ini sangat humanis dengan anggotanya gitu. Jadi di samping itu beliau ini tidak terlalu kaku dengan anggotanya seperti itu. Nah, jadi merasa nyaman dengan beliau ini. Nah, apakah benar demikian seperti itu? Bagaimana nih Bapak? Ya. Jadi sebagai individu, masyarakat itu kan sebagai individu dan juga sebagai makhluk sosial. Ya. Seyogyanya atau seidealnya setiap individu itu memiliki hak privat juga hak sosial. Ya. Hak sosial itu kalau menurut pengalaman saya paling enggak seseorang itu harus memiliki 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, dan juga lingkungan teman bermain. Dan 3 lingkungan itu harus dibuat nyaman. Jadi harus nyaman di keluarganya, nyaman di tempat bekerjanya, ya kan? Nyaman di mungkin kalangan satu hobinya. Ini jadi sehingga kalau seandainya ada stressing di lingkungannya lain, dia bisa jangan sampai dia tidak diterima di 3 lingkungan ini, karena dia akan menjadi resisten atau menjadi permasalahan baru, sampai mungkin dia bisa bunuh diri ataupun melakukan hal-hal yang mengganggu kehidupan sosialnya. Jadi ini penting kita sampaikan. Jadi di samping makhluk manusia sebagai makhluk individu, dia juga harus memiliki juga sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial dibagi menjadi 3. Keluarga itu sebagai inti, ya kan, kemudian juga lingkungan keluarga, lingkungan bekerja, dan lingkungan bermain. Ini seyogyanya harus punya semuanya, baru dia bisa melaksanakan ataupun menjadi makhluk sosial yang sempurna kalau menurut saya ya. Jadi misalkan Bung Adriasal di rumahnya nyaman, di tempat pekerjaan nyaman, di tempat hobi nyaman, kan enak, ya kan. Tetapi kalau seandainya di keluarga kurang nyaman, ada masalah, kemudian di tempat pekerjaan nggak nyaman, kan tentu akan menjadi permasalahan pribadi. Beda Pak ya? Ya beda. Sehingga misalkan kalau seandainya merasa tidak diterima di keluarga, tidak diterima di tempat bekerja, tidak diterima di lingkungan dia bermain, ya pasti akan menimbulkan permasalahan pribadi. Akhirnya mungkin juga bisa sampai bunuh diri ataupun yang lain. Ini kita antisipasi, sehingga saya sampaikan kepada pejabat utama, kepada Kapolsek, untuk bagaimana bisa membuat situasi kerja itu bisa nyaman, sehingga dia bisa berproduktivitas. Kira-kira seperti itu. Memang luar biasa Pak Kapolres kita ini. Oh ya, betul, ada pertanyaan nih Pak. Apa makanan favorit nih Pak? Makanan favorit di sini apa yang kayak sayur asem itu ya? Yang ikan itu? Sangyang apa? Singang, tapi bukan yang kuning-kuning, yang
Sepat. Ya, sepat. Oh, sepat. Oh, mantap. Sepat itu sering saya persembahkan di sini, dan saya pun juga untuk menjaga kesehatan juga, saya juga makanan juga bisa dilihat kan, mulai dari rebus-rebusan ya kan, singkong, pisang, kacang ya. Jadi kita mulai menjaga kesehatan, karena kesehatan ini kan investasi terbesar ya. Jadi kita mulai untuk berusaha untuk hidup sehat. Wah, luar biasa. Selain itu Pak, makanan favoritnya? Nggak ada kalau saya lihat ya, ikan ya. Ikan. Kebetulan kalau di sini kan surganya ikan ya, ikan. Kemudian juga soto kambingnya juga enak ya kan. Kita coba. Jadi saya biasa untuk kuliner di sini. Sering kadang-kadang saya ajak teman-teman makan di sini ya kan. Inilah senyum yang buat kami kangen dengan beliau ini, sahabat Cerdas Sumbawa. Ya, senyumnya beliau ini kalau ibaratkan dengan kata lagu ya, senyum membawa bahagia lah. Tema kita kali ini Kapolres menyapa. Ya, Kapolres menyapa. Nah, jadi gini Pak Kapolres, karena banyak yang kita dengar di luar sana agak susah ya ketemu dengan Pak Kapolres. Mungkin pejabat-pejabat baru bisa ketemu dengan beliau. Nah, itu bagaimana sih Pak untuk menepis hal-hal seperti itu agar bisa masyarakatnya bisa bertatap muka langsung gitu dengan Bapak Kapolres seperti itu. Itu bagaimana itu Pak? Iya, kalau saya rasa juga kalau setiap ada permohonan pengen ketemu sini, saya tidak pernah menolak tamu ya. Sebagai pejabat publik, buktinya juga tidak berapa kali. Siap. Langsung kalau kita nggak ada kegiatan pasti saya. Nah, namun saya juga membuka ruang. Mungkin kan sekarang komunikasi tidak harus ketemu, bisa lewat WA, bisa lewat surat ataupun yang lain. Tapi kalau seandainya di jam-jam kerja dan kami tidak ada kegiatan dengan satuan atas ataupun yang lain, kita berusaha untuk membagi informasi, sharing kepada publik. Bahkan juga kami juga sudah keliling ke jajaran Polsek dan seluruh tokoh, kemudian seluruh kepala desa sudah kita share nomor WA kita, sehingga karena kualitas seorang pemimpin itu adalah bagaimana dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, untuk mengambil keputusan yang tepat itu harus berdasarkan sumber informasi dan fakta-fakta yang sebanyak-banyaknya. Jadi dengan adanya cepat informasi yang nyampe ke Kapolres, tentunya saya selaku Kapolres akan bisa mengambil keputusan yang paling cepat dan tepat. Itu yang kita lakukan. Jadi komplain yang ada di masyarakat, kemudian tindak pidana ataupun yang lain, dengan banyaknya informasi ke Polres, ini kita harapkan bisa menjadi quick respon atau penanganan yang cepat, sehingga kita bisa bagaimana kita bisa outputnya tadi kita bisa memelihara Kamtibmas. Begitu adanya. Ada motonya nggak Pak Polres? Polres ini kita menggunakan moto Polres Sumbawa Tangguh. Polres Sumbawa Tangguh. Tanggung jawab, unggul dan harmonis. Unggul dan harmonis. Nah, jadi bagaimana menjadi Bayangkara yang tangguh di segala medan, ya kan? Segala cuaca ini harus siap. Harus siap. Iya, mau ditempatkan di mana saja harus siap. Jadi harus bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Dan kita unggul itu, kalau tangguh itu tidak harus menang, tetapi ya paling nggak agak susah lah. Agak susah dikalahkan, ya kan? Ya syukur-syukur menang ya kan gitu. Paling nggak kita memiliki tekad untuk mewujudkan bagaimana Bayangkara yang tangguh, yang tanggung jawab, unggul, dan juga harmoni, bagaimana enak dilihat, enak didengar, dan enak dirasa, sehingga itu bisa menjadi slogan kita untuk mencapai output bagaimana kita memelihara Kamtibmas di wilayah hukum Polres Sumbawa. Terakhir nih Pak, adakah himbauan dari Bapak Kapolres supaya masyarakat Sumbawa ini merasa aman, nyaman, tentram seperti itu Pak, pada saat dia berkendaraan ataupun posisi di rumah atau rumahnya ditinggalkan dalam keadaan kosong itu seperti
himbauan seperti itu, Pak? Kami bagaimana Harkamtipmas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau kita keamanan itu bagaimana seseorang itu terbebas dari tindak pidana. Kalau keselamatan itu bagaimana orang terbebas dari kecelakaan. Nah, kita sebagai masyarakat, kita harap bisa menjaga diri kita masing-masing dengan bagaimana kita menjaga keamanan diri kita, misalkan menjaga jiwa, raga, dan benda kita mungkin dengan mengunci ataupun yang lain. Karena kalau di teori kriminologi bahwa dengan adanya suitable target atau ada niat, ada kesempatan, itu bisa terjadi suatu tindak pidana. Jadi kita hilangkan dulu niat orang lain dengan kita menjaga barang kita sendiri. Sehingga kalau seandainya itu bisa setiap masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, saya rasa tindak pidana ini bisa kita cegah. Jadi kita lebih mengedepankan strategi crime prevention ataupun pencegahan suatu tindak pidana. Kira-kira begitu. Baik. Terima kasih Pak Kapolres. Ya, terima kasih. Selamat Sekian siang. dan terima kasih teman-teman sahabat cerdas di Buton Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.